Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Udorogo dari kelas 1112, nomor absen 35. Di video kali ini saya akan mereview kembali atau menjelaskan ulang mengenai materi-materi Bahasa Indonesia kelas 11 semester 1 yang saya sudah pelajari. Materi yang pertama adalah materi teks argumentasi. Teks argumentasi adalah teks yang berisi opini penulis yang disertai dengan alasan dan didukung oleh fakta. Disampaikan secara logis dan objektif, bertujuan untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca. Tujuan dari teks argumentasi yang pertama adalah untuk mengungkapkan pandangan atau pendapat penulis, yang kedua untuk menarik simpati pembaca, yang ketiga untuk membuktikan kebenaran secara logis. Kemudian, ciri-ciri teks argumentasi yang pertama, mampu memberikan bukti dan kebenaran dari suatu isu. Yang kedua, menggunakan bahasa denotatif atau bahasa yang tidak terbelit-belit. Yang ketiga, ditulis berdasarkan analisis rasional atau berdasarkan fakta. Struktur teks argumentasi. Selanjutnya, struktur teks argumentasi. Struktur teks argumentasi ada 3. Yang pertama tesis, yang kedua tubuh argumen, dan yang ketiga penutup. Yang pertama tesis berisi pernyataan utama atau latar belakang singkat tentang topik yang ingin dibahas. Yang kedua tubuh argumen berisi alasan yang mendukung pernyataan. Setiap alasan biasanya disertai dengan bukti berupa fakta, data maupun kutipan dari ahli. Dan yang ketiga adalah penutup, berisi rangkuman untuk membuktikan kepada pembaca tentang kebenaran argumen yang telah dipaparkan. Berikutnya ada teks berita. Teks berita adalah wacana tertulis yang melaporkan kejadian, peristiwa, ataupun informasi yang telah terjadi maupun yang sedang terjadi. Tujuan dari teks berita adalah memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang berita atau kejadian yang sedang terjadi di dunia ini. Kemudian dari ciri-ciri teks berita, yang pertama adalah faktual dan aktual, yang kedua unik dan menarik, dan yang ketiga adalah berpengaruh ke masyarakat luas. Kemudian struktur teks berita ada 3. Yang pertama kepala berita yang berisi banyaknya informasi-informasi penting yang mencakup apa, di mana, kapan, dan siapa. Kemudian yang kedua adalah tubuh berita yang berisi pertanyaan-pertanyaan dari unsur mengapa dan bagaimana. Dan di sini dijelaskan lebih panjang dari berita yang dipaparkan. Yang ketiga adalah ekor berita. Ekor berita adalah informasi tambahan ataupun juga informasi yang opsional. Selanjutnya unsur-unsur teks berita ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, atau disingkat ada simba. Apa itu menanyakan suatu hal, terus di mana itu menanyakan tempat, kemudian kapan menanyakan waktu, terus siapa menanyakan subjek atau pelaku, mengapa itu menanyakan suatu alasan, dan bagaimana menanyakan suatu keadaan. Terakhir dari materi ini adalah jenis-jenis berita. Jenis-jenis berita ada 6. Yang pertama adalah berita straight news atau berita langsung. Isi dari berita ini adalah berita yang sangat singkat, apa adanya, dan lugas. Ada 2 macam berita straight news, yaitu yang pertama hard news. Isi berita ini adalah berita yang berat, adalah berita yang segera harus disampaikan kepada masyarakat. Contoh beritanya adalah contoh berita hukum, politik, kemudian ada berita ekonomi, dan lain-lain. Kemudian ada yang kedua itu adalah soft news. Soft news ini adalah berita ringan, berita pendukung. Contohnya adalah berita tentang tempat wisata, hiburan, maupun gaya hidup. Kedua adalah berita deep news. Deep news adalah berita mendalam yang isinya tuh mengkaji peristiwa, tentang suatu peristiwa terjadi, mengapa dan bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Yang ketiga ada berita opinion news. Opinion news ini berisi tentang berita pendapat, pandangan ataupun komentar tentang suatu hal.
Yang keempat adalah berita interpretatif news, yaitu berita yang dikembangkan dari berita straight news namun ditambahkan oleh komentar dari wartawannya. Yang kelima ada berita investigasi news, yaitu berita penyelidikan seorang wartawan. Yang keenam atau yang terakhir adalah berita feature news, yaitu berita yang menjelaskan atau isinya tuh tokoh-tokoh yang menginspirasi. Baik, terakhir di materi kelas 11 semester 1 ini yaitu cerpen. Cerpen adalah cerita pendek yang isi ceritanya tidaklah nyata, melainkan karangan atau imajinasi dari penulisnya. Tujuan dari cerpen yang pertama adalah untuk mengungkapkan perasaan si penulis dalam menuangkan imajinasi maupun khayalannya di dalam cerita yang dibuat. Yang kedua, untuk menghibur para pembaca yang membaca cerpen tersebut. Kemudian ciri-ciri dari cerpen, pertama ceritanya fiktif atau tidak nyata. Yang kedua, jumlah katanya sedikit, tidak sampai 10.000 kata. Yang ketiga, alurnya sangat singkat. Yang keempat, karakter dan penokohannya juga terbatas. Berikutnya ada unsur-unsur intrinsik cerpen. Yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan utama yang ingin disampaikan pengarang dalam cerpen. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh terbagi atas tokoh utama dan tokoh tambahan. Penokohan itu merupakan watak atau karakter tokoh yang terdapat dalam cerpen. Dalam menentukan karakter sebuah tokoh, kita bisa ngebaginya dengan tokoh protagonis, yaitu tokoh utama, antagonis, tokoh yang berlawanan dari tokoh utama, tritagonis, dan tokoh figuran. Yang ketiga ada latar. Latar merupakan gambaran tempat, waktu, dan suasana dalam cerpen. Terus yang keempat ada alur dan plot. Nah, alur ini ada rangkaian peristiwanya dalam cerpen. Yang pertama ada orientasi, jadi tahap pengenalan. Yang kedua ada konflik atau munculnya masalah. Yang ketiga adalah klimaks, itu alur yang titik puncak dari suatu masalah tersebut. Dan yang terakhir ada resolution atau tahap anti klimaksnya. Yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang dalam cerpen ini yang diingin pengarang adalah sudut pandang pertama dan sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Orang pertama ini memakai aku, saya, dan yang orang ketiga adalah memakai dia atau nama. Yang enam ada amanat. Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerpen. Yang ketujuh ada gaya bahasa. Gaya bahasa cerpen itu fungsinya untuk memberikan kesan yang lebih menarik, umumnya dengan menggunakan majas. Oke, cukup segitu saja penjelasan materi-materi kelas 11 semester 1 yang saya bisa jelaskan untuk remedial bahasa Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.